Astra Honda Motor. Mari simak terus videonya. Pertama-tama kita kenalan dulu sama PT Astra Honda Motor atau lebih dikenal dengan PT AHM, adalah sebuah perusahaan yang bergerak di bidang manufaktur, perakitan dan distributor sepeda motor merek dan tipe Honda. Perusahaan ini merupakan satu-satunya di Indonesia yang memiliki hak sebagai agen tunggal pemegang merek ATPM, sepeda motor Honda. Beberapa produk yang dihasilkan PT AHM yaitu Honda Matic, Honda Bebek, Honda Sport, Honda Big Bike dan Honda Technology. Pabrik perakitan PT AHM tersebar di berbagai wilayah yaitu Sunter, Pegangsaan Jakarta, kawasan industri MM 2100 Cikarang dan juga di kawasan industri Indotaise Karawang. Oke, sekarang waktunya kita bahas kisi-kisi tes psikotes PT Astra Honda Motor. Mari simak baik-baik penjelasannya. Untuk mengerjakan tes Kraepelin Anda hanya diminta untuk melakukan hitungan sederhana, yaitu dengan menjumlahkan deretan angka-angka. Namun deretan angka yang dihitung sangat banyak sekali seperti lembaran koran. Karena itulah tes ini sering disebut dengan tes koran. Dalam mengerjakan tes ini peserta membutuhkan konsentrasi, ketelitian, stabilitas emosi, dan daya tahan yang prima. Cara mengerjakan tes Kraepelin. 1. Tes ini kira-kira terdiri dari 45 kolom dan 60 baris dan berisi deretan angka 0 sampai 9. 2. Kamu mempunyai waktu selama kurang lebih 20 menit untuk mengerjakan tes ini, 4 menit untuk pengisian identitas diri, 2 menit untuk penyampaian instruksi, 1 menit untuk latihan contoh soal, 12 menit 30 detik untuk pengerjaan soal. 3. Kamu harus menjumlahkan angka-angka yang berdekatan mulai dari bawah hingga ke atas. 4. Setelah itu, tuliskan hasil penjumlahan pada samping kanan antara kedua angka yang dijumlahkan. 5. Kamu cukup menuliskan angka satuan jika hasil penjumlahannya lebih dari 10. Contohnya jika hasil penjumlahan sebesar 14, kamu cukup menuliskan angka 4 saja. 6. Biasanya setiap 30 detik pengawas akan memberikan instruksi untuk pindah, maka kamu harus pindah ke kolom selanjutnya dan tidak perlu melanjutkan sisa soal pada kolom yang sebelumnya agar tidak terjadi kesalahan antar kolom. 7. Jika kamu melakukan kesalahan dan akan menggantinya, coret dan tulis jawaban yang baru pada samping kanannya. Army Alpha Intelligence Test adalah sebuah tes yang berisi instruksi, perintah, tertentu dari pemberi tes kepada peserta, yang nantinya para peserta harus mengerjakan seluruh instruksi tersebut ke dalam lembaran kertas jawaban yang telah disediakan. Para peserta biasanya akan mendapat lembar jawaban berupa gambar bangun datar dan angka. Nantinya penguji akan memberikan instruksi tertentu yang harus dikerjakan pada lembar jawaban. Instruksi ini bisa berbeda dari satu tes dengan tes yang lain. Jadi jika kamu menghadapi tes ini simak baik-baik perintah dari penguji. Langsung saja kita lihat contoh-contoh soal dan cara menjawabnya. Soal nomor 1, instruksi, tuliskan angka genap kurang dari 4 pada lingkaran sesuai urutannya dan tuliskan huruf X pada lingkaran keempat. Jawaban. Soal nomor 3, instruksi, jika Mount Everest adalah gunung tertinggi di dunia, maka buatlah tanda plus pada lingkaran di tengah, jika tidak maka lingkari kata tidak. Jawaban. Tes TU5 adalah bagian dari tes inteligensi umum yang digunakan dalam seleksi penerimaan kerja. Tes ini dirancang untuk mengukur tingkat pemahaman, penalaran, dan kemampuan berpikir kritis seseorang. Tes TU5 ini berupa soal bergambar dan tugas kita mencocokkan gambar atau merubah bentuknya, posisinya atau menambahkannya. Pada tes ini Anda akan memilih gambar yang benar. Pada umumnya, cara menjawab soal tes TU5 yaitu dengan membandingkan antara gambar sebelah kiri dan gambar sebelah kanan. Selanjutnya kamu bisa memilih salah satu jawaban yang paling tepat dari 5 pilihan jawaban yang tersedia. Setelah menemukan jawaban yang tepat berdasarkan soal, selanjutnya kamu harus memberikan garis di bawah gambar. Setelah itu, kamu tidak perlu memberikan tanda lainnya seperti tanda centang ataupun tanda silang pada jawaban yang dirasa benar. Lihat soal nomor 1, A ada sebuah garis miring, B garis miring tersebut menjadi 2 dan saling berhadapan, C ada garis dengan sedikit strip yang tegak lurus.
karena pada poin B garis tersebut menjadi dua seperti ada cermin yang memantulkan bayangannya, maka jawaban yang benar adalah nomor 2. Di tes warteg ini nantinya kamu akan diberikan kertas. Di kertas tersebut ada 8 kotak berukuran kira-kira 4 cm x 4 cm berwarna hitam. Setiap kotak tersebut memiliki tanda cetak berbeda-beda mulai dari titik, garis, kotak kecil, dan lengkung. Dari bentuk yang sudah ada kamu harus melanjutkan gambar tersebut dengan sempurna menjadi sebuah gambar yang sesuai dengan interpretasi kamu. Cara mengerjakan tes warteg. 1. Berlatihlah sebelum hari tes. Hal ini dapat membantumu supaya tidak kaget ketika mengerjakan tes. 2. Rencanakan dan visualisasikan gambar yang ingin kamu buat. Hal ini dapat membantumu untuk bisa menggambar dengan baik. 3. Mengerjakan dari soal termudah. Hal ini supaya kamu bisa mengerjakan tes dengan cepat. 4. Gunakan pensil 2B supaya gambar yang dibuat terlihat jelas. Jangan terlalu banyak coretan karena kamu akan dianggap sebagai orang yang kurang perencanaan. 5. Hindari menggambar terlalu tipis karena kamu akan dilihat sebagai orang yang memiliki kepribadian lemah dan sering ragu-ragu. Di sisi lain, menggambar terlalu tebal pun akan membuatmu dianggap sebagai orang yang keras kepala. Jadi, jangan menggambar terlalu tebal, ya. 6. Jangan menggambar bentuk serupa dari gambar yang telah dibuat. Tunjukkan kreativitas dan bersikap terbuka untuk ide-ide baru. 7. Ketika menggambar, hindari menggambar secara berurutan. Hal ini akan membuatmu dianggap sebagai seseorang yang kaku. 8. Sebaiknya, kerjakan setiap soal secara kombinasi namun tetap acak. Misal, mengerjakan dari soal nomor 4, 3, 2, 1 lalu dilanjut dengan nomor 5, 6, 7, 8. Hal ini akan membuatmu dianggap sebagai individu yang kreatif dan konsisten. Kita diminta untuk menggambar orang, lalu setelahnya kita diminta untuk menuliskan keterangan dari orang yang kita gambar, seperti usia, jenis kelamin, apa yang sedang dilakukannya, kelebihan, dan kelemahannya. Cara mengerjakan psikotes menggambar orang. 1. Gambar sesuai jenis kelamin. Usahakan menggambar orang yang sesuai dengan jenis kelamin Anda. Buatlah gambar di tengah kertas, jangan terlalu ke kiri atau ke kanan. Buat ukuran orang yang Anda gambar tidak terlalu kecil atau terlalu besar. 2. Gambar secara detail. Buatlah gambar orang secara utuh dan lengkap dari rambut, jari-jari tangan, hingga kaki. Selain itu, bagian-bagian pada wajah seperti mata, alis, hidung, telinga, dan mulut juga tak boleh terlewat. Dan ingatlah, untuk tidak membuat orang dalam bentuk kartun atau sketsa. 3. Jenis profesi objek. Menentukan profesi dari objek yang digambar. Anda akan memberi penjelasan tentang orang tersebut, salah satunya adalah apa yang dia sedang lakukan, atau pekerjaan yang dimilikinya. Gambarlah orang tersebut lengkap dengan pakaian dan aksesoris yang menggambarkan pekerjaan orang tersebut. Disarankan untuk menggambar orang yang sedang melakukan aktivitas, misalnya guru yang sedang mengajar atau karyawan yang sedang berangkat bekerja. Jangan lupa untuk menggambar ekspresi orang tersebut dalam suasana bahagia atau tersenyum. 4. Garis gambar. Hindari membuat garis penekanan berlebih pada wajah, ukuran gambar juga harus diperhatikan. Usahakan juga untuk menggambar tangan dengan posisi terbuka dan memperlihatkan detail jari-jari tangan. Arti dari tes menggambar pohon dalam psikotes adalah untuk mengetahui tanggung jawab, kepercayaan diri, stabilitas, dan ketahanan kerja seseorang. Hal ini terlihat dari goresan, posisi, bentuk, kerapian, dan kelengkapan gambar. Cara mengerjakan psikotes menggambar pohon. 1. Gambarlah pohon yang daunnya rindang, memiliki kayu, cabang, dan ranting. Akan lebih baik lagi jika dilengkapi dengan bunga, buah, dan akar. Jika Anda menggambar secara utuh, karakter dan sifat Anda akan lebih mudah untuk dinilai. 2. Cobalah untuk memilih gambar pohon seperti pohon mangga, durian, jambu biji, atau rambutan. Jangan menggambar pohon yang tidak memiliki bagian pohon yang tidak lengkap, ini akan sulit diartikan. Misalnya pohon bambu atau cemara.
3. Jangan terlalu sering membuat kesalahan dan menghapusnya. Hasil yang rapi dan tidak banyak koreksi menunjukkan seseorang dengan karakter yang tegas. 4. Hindari untuk terlalu kreatif. Artinya, akan lebih baik jika Anda menggambar tepat di tengah-tengah kertas kosong. Jangan menggambar di sudut kanan atau kiri. 5. Memberikan judul untuk menamai atau menjelaskan gambar pohon yang telah dibuat. Nantinya ini akan memudahkan untuk memilih dan menerjemahkan arti dari gambar pohon yang sudah dibuat. Judul juga bisa menggambarkan sifat seseorang. 6. Cobalah untuk menggambar sebisa Anda dan apa adanya, karena setiap goresan di kertas akan menunjukkan siapa kita. Tes Papikostik adalah tes yang dilakukan sebuah perusahaan untuk melihat kepribadian dari calon karyawannya. Nantinya akan ada dua pilihan yang harus kamu pilih salah satu yang paling dekat atau mencerminkan kepribadian kamu. Pada tiap-tiap pilihan tersebut punya poin karakter berbeda, terdapat poin kepemimpinan, kerja keras dan kepribadian lainnya. Kunci atau rahasia tes Papikostik dan scoring psikotes perusahaan untuk lolos dalam tes ini tanpa mengetahui trik scoringnya adalah kamu harus kerjakan tes ini secara konsisten dengan kepribadian kamu secara keseluruhan. Karena akan ada pernyataan karakter yang diulang pada nomor yang berbeda. Agar dapat lolos kamu harus memilih banyak poin karakter yang cocok pada pekerjaan yang sedang dilamar. Seperti misalnya kamu melamar pekerjaan untuk posisi operator produksi, maka kamu harus menekankan kerja keras, ketelitian, orientasi hasil dan lain sebagainya. Aturan mengerjakan tes Papikostik. Pada tes Papikostik akan ada lembar jawaban dan lembar soal yang berisikan penyataan, atau di beberapa tes ada yang hanya satu lembar dan jawaban. Dalam soal pada umumnya ada 90 nomor soal yang tiap-tiap nomor punya dua pernyataan yang kamu harus pilih salah satu. Jawaban yang kamu pilih kamu tuliskan di lembar jawaban dengan memilih salah satu panah. Buat panah yang lurus ke kiri ataupun ke kanan itu merupakan opsi A. Buat panah yang diagonal ke bawah maupun ke atas itu merupakan opsi B. Jadi jika kamu memilih A, lingkari panah yang lurus ke kiri ataupun ke kanan. Waktu untuk mengerjakan tes scoring Papikostik cukup lama, jadi jangan tergesa-gesa.